Baik, sebelumnya terima kasih banyak Pak Dani atas waktunya. Yang terhormat Ibu Dr. Francisca Lani selaku Wakil Rektor 1 dari Unrio, yang terhormat Ibu Dr. Lilis dari Stikes Respati, kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu semua dari Universitas Respati Indonesia, kemudian Universitas Respati Yogyakarta, dan juga dari Stikes Tasikmalaya. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk sore hari ini saya mohon izin atas nama panitia dari tim IRHC nggih, International Respiratory Health Conference untuk tahun 2023 untuk menyampaikan teknis pelaksanaan nggih untuk IRHC 2023. Saya mohon izin share screen. Apakah screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah nggih? Sudah. Baik. Jadi untuk International Respiratory Health Conference ini sudah memasuki periode yang kedua. Jadi acaranya sebenarnya diadakan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan, jadi bukan di bawah P3M Unrio, tapi diadakan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Unrio yang bekerja sama dengan RSF. Jadi RSF ini adalah Research Synergy Foundation, yang mana ini adalah satu organisasi yang independen ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada semacam pembagian tupoksi atau job desk. Jadi kerjasama antara Fakultas Ilmu Kesehatan dan panitia dari Unrio dengan RSF ini. Jadi untuk RSF nanti akan menghandle teknis pelaksanaan acaranya, dan kami sebagai panitia nanti ditugaskan untuk menjalin ya atau menjaring untuk paper-paper yang nanti akan Bapak Ibu submit ke IRHC ini. Jadi nanti acara diselenggarakan tanggal 16 sampai 17 Maret. Jadi sebenarnya ini sudah mepet sekali waktunya, Bapak Ibu, hanya tinggal 1 bulan lagi. Jadi insya Allah kita nanti akan bisa sprint sama-sama begitu. Insya Allah nanti akan terlaksana secara daring. Jadi full daring, tidak ada luringnya. Terbagi menjadi 2 hari, nanti hari yang pertama di tanggal 16 Maret ini nanti akan terlaksana seminar lebih dulu. Jadi kalau dari flyer yang sudah kami sebarkan sebelumnya, itu ada 1 keynote speaker nih dari Malaysia, tapi nanti insya Allah akan ada tambahan 2 lagi, jadi insya Allah untuk flyer selanjutnya akan menyusul nih Bapak Ibu yang sudah kami perbarui. Kemudian invited speaker ini ada 3 orang juga. Nanti ada perwakilan 1 dari Urindo. Sebentar saya mohon izin nyontek dulu ini. Dari Urindo ada Pak Dr. Ari Waluyo, kemudian dari Stikes Tasik ini ada Bu Isya Sri Agustini, dan dari Universitas Respati Jakarta ini ada Dr. Hardianto. Jadi nanti ada 3 invited speaker untuk hari pertama seminar. Jadi ada 3 keynote dan ada 3 invited speaker. Nanti acara akan dihandle oleh RSF semua. Kemudian dilanjutkan di hari kedua. Hari kedua ini adalah full di presentasi pemakalah Bapak Ibu. Jadi nanti tidak ada seminar lagi untuk hari kedua ini. Untuk peserta sebagai audiens, jadi boleh boleh mengikuti di hari pertama dan hari kedua, dan itu gratis. Tapi untuk yang sebagai pemakalah atau autor nanti akan ada biaya yang harus dibayarkan. Demikian ya. Kemudian untuk peluang, nah ini kira-kira apa peluang dari para autor atau calon pemakalah ya yang nantinya akan mensubmit naskah di IRHC 2 ini. Sebagaimana yang sudah tercantum di flyer yang sudah beredar Bapak Ibu, jadi nanti author akan mendapatkan 3 outcome sekaligus. Ya. Jadi ada peluang di 3 outcome. Kalau outcome yang pertama itu adalah abstract book ber-ISBN, ini adalah outcome wajib ya. Jadi nanti ada 2 outcome yang sudah pasti akan diterima oleh para author. Jadi ada abstract book ber-ISBN, kemudian ada proceeding RSF, ini nanti akan terindeks Google Scholar dan juga DOAJ Bapak Ibu. Jadi sudah
proceeding internasional yang terindeks di OAJ ini lumayan sekali Bapak Ibu. Jadi sudah ada poinnya sendiri nanti di situ nggih untuk luaran dari proceeding kita di RSF ini di IRHJ 2 ini. Kemudian nanti setelah seminar akan ada extended paper nggih for jurnal. Jadi nanti ada peluang lagi untuk para autor yang sudah lolos nanti di seminar ya untuk bisa mempublikasikan naskahnya atau papernya di jurnal internasional. Yang mana dari RSF ini mereka punya rekomendasi 3 jurnal yang mereka punya nggih Bapak Ibu. Jadi ada F1000. Nah, ini menariknya adalah F1000 ini Scopus Q1. Ini monggo nanti Bapak Ibu mungkin bisa searching sendiri nggih di Google atau di Simago. Ternyata F1000 ini betul di Scopus Q1. Kemudian Cogent Journal ini juga di Scopus nggih. Kemudian ada International Journal by Research Synergy Press. Nah, ini juga terindeks DOAJ dan Copernicus gitu. Jadi selain tadi ada 2 abstract book dan juga proceeding, author juga berpeluang untuk bisa mempublikasikan papernya di Scopus Q1 dan Scopus serta jurnal yang terindeks di OAJ maupun yang Copernicus begitu. Kemudian ini adalah alur publikasi ya. Mungkin untuk alurnya selama ini belum kami sosialisasikan Bapak Ibu, jadi kami mohon izin untuk menyampaikan pada pertemuan ini. Alur publikasi nanti para calon autor akan kami minta untuk submit via link panitia nggih. Jadi nanti panitia akan membuat semacam Google Form. Jadi nanti akan disubmit dulu di situ, kemudian akan kami lakukan review internal terlebih dahulu. Jadi sebelum ke RSF-nya nanti kami akan melakukan review internal. Ini tujuannya adalah untuk quality control nggih Bapak Ibu. Jadi harapannya nanti paper yang sudah diterima oleh RSF ini sudah minimal memenuhi syarat gitu untuk bisa diteruskan ke seminar ke konferensi internasional ini. Jadi nanti akan kami lakukan review internal oleh si ilmiah dan juga kami panitia. Kemudian akan kami berikan waktu untuk revisi. Jadi nanti semua calon autor akan kami masukkan ke grup WA nggih, grup WhatsApp. Jadi satu, jadi nanti informasi untuk review, kemudian informasi bahwa sudah selesai direview, kemudian sudah masuk ke waktunya revisi, kami kirimkan ke link Bapak Ibu, itu nanti akan kami informasikan melalui grup WhatsApp. Nah, kemudian Bapak Ibu akan kami berikan waktu untuk merevisi dan setelah itu akan mengembalikan naskah yang sudah direvisi untuk kembali kami review. Nah, jadi kami review ulang ya Bapak Ibu sebelum kami daftarkan secara kolektif ke panitia ke RSF ini. Mohon maaf ini ada salah ketik ya Bapak Ibu. Jadi ada review ulang kemudian akan kami daftarkan ke websitenya RSF. Nah, karena pada tahap ini nanti sudah ada kepastian lolos tidaknya Bapak Ibu untuk bisa publikasi di konferensi internasional ini, maka sudah dapat dipastikan akan ada pembayaran. Nah, pembayaran ini nanti akan kami laksanakan secara kolektif nggih dari panitia. Jadi panitia yang nanti akan mengkolektif dari Bapak Ibu semua kemudian akan membayarkan ke RSF. Demikian. Kemudian nantinya naskah ini setelah masuk ya sudah didaftarkan ke website RSF, nanti akan direview oleh pihak RSF-nya, kemudian akan dilangsungkan seminar. Nah, pada proses ini nanti untuk review oleh RSF ini nantinya akan dipilih nggih dari RSF-nya nanti akan memilih paper mana yang kira-kira layak untuk extended ke jurnal internasional yang terindeks Scopus tersebut. Nah, jadi nanti setelah seminar selang berapa lama nggih kurang lebih di akhir Maret nanti akan ada peluang untuk Bapak Ibu yang lolos dari seleksi dari RSF ini untuk publikasi di jurnal internasional yang terindeks Scopus ya. Jadi yang tadi ada tiga jurnal itu tadi nanti Bapak Ibu akan berpeluang untuk publikasi di situ. Tetapi ada beberapa hal di sini yang perlu saya sampaikan terkait dengan extended paper yang for jurnal nih. Jadi ada
ketentuan dari RSF bahwa nantinya ketika paper Bapak Ibu ternyata koexisten untuk dipublikasikan di jurnal internasional yang terindeks, maka Bapak Ibu akan diminta untuk memparafrasekan kembali manuskrip atau paper yang sudah Bapak Ibu submit itu nggih, minimal 80%. Nah, jadi parafrasenya adalah 80%. Jadi harapannya nanti tidak terjadi self plagiarism. Demikian. Nah, kemudian untuk ini hal-hal yang penting ya yang perlu saya sampaikan. Jadi ada deadline. Deadline submit full paper. Mohon maaf ini bukan abstrak lagi ya Bapak Ibu. Jadi sudah langsung full paper karena kita sudah waktunya sudah mepet sekali. Deadline submit full paper ini adalah di tanggal 15 Februari 2023. Nah, jadi 15 Februari 23 ini nanti kemungkinan untuk diperpanjang hanya 3 hari maksimal nih Bapak Ibu. Jadi paling nanti perpanjangan hanya sampai di tanggal 18 Februari saja. Hal ini dikarenakan proses yang akan kita lalui tadi di slide sebelumnya ternyata cukup panjang nih Bapak Ibu, dari review, kemudian revisi, kemudian review lagi, baru kita daftarkan pembayaran, baru bisa sampai ke tahap review oleh RSF-nya. Jadi nanti harapannya supaya proceeding maupun abstract book yang akan kita keluarkan setelah konferensi selesai itu nanti bisa on time begitu. Kalau ternyata ini nanti mundur, kami perpanjangannya ternyata terlalu banyak, nanti untuk luaran atau proceeding yang akan kami keluarkan juga ada kemunduran jadwal juga Bapak Ibu. Jadi nanti dampaknya ke sana. Jadi harapannya nanti di tanggal 15 Februari naskah full paper sudah terkumpul semua. Kemudian biaya pemakalah ini kalau dari flyer yang kami sebarkan ini adalah 150 US dollar. Kalau dari kurs hari ini saya belum ngecek gitu, tapi kalau yang kemarin sekitar 2.272.000. Jadi sekitar 2.300.000-an ribu rupiah nggih. Nah, ada kabar gembiranya dari Universitas Respati Yogyakarta dari Fikes ya. Jadi kita memberikan semacam subsidi nih Bapak Ibu. Jadi bukan pembayaran full begitu, tapi kami memberikan subsidi. Hal ini sebagai maksud untuk menjadikan stimulus untuk Bapak Ibu semua supaya bisa nantinya mempublikasikan papernya di konferensi internasional ini nggih. Jadi ada subsidi dari Fikes, ini peluangnya adalah 30 paper dari Unrio, kemudian ada 5 paper dari Urindo, dan 5 paper dari Stikes Tasikmalaya. Nah, jadi total paper yang akan kami berikan subsidi nanti ada 40 paper. Demikian ya Bapak Ibu. Jadi untuk paper ini nantinya yang subsidi ini berupa subsidi sekitar 60% dari biaya 150 US dollar. Jadi kalau kami hitung kemarin kira-kira subsidinya adalah 1.300.000 rupiah untuk masing-masing paper yang lolos 40 ini. Jadi nanti dari paper yang masuk nanti akan kita seleksi 40 paper yang lolos akan mendapatkan subsidi 60% tersebut. Jadi nanti kami usahakan agar Bapak Ibu semua yang submit di IRHJ 2 ini nantinya hanya membayar maksimal 1 juta rupiah saja. Begitu. Jadi ini satu peluang yang besar sekali Bapak Ibu untuk kita semua ya. Jadi harapannya nanti paper yang masuk bisa banyak dan luaran kita terutama untuk luaran internasional di sini bisa kita perbanyak juga begitu ini. Karena lumayan itu tadi proceeding dengan indeks DOAJ itu sudah tinggi ya. Jadi kalau di Kumkan itu kalau nggak salah 15 atau malah 20 nih, saya agak lupa nih. Jadi setara dengan jurnal internasional jurnal nasional yang terindeks Sinta 3 minimal gitu. Jadi kalau jurnal nasional terindeks Sinta itu kan nunggunya juga cukup lama nih Bapak Ibu. Jadi harus melalui proses review dan lain sebagainya. Tapi ini nanti dengan publikasi di IRHC Bapak Ibu sudah bisa langsung mendapatkan KUM yang cukup tinggi dengan maksimal 1 juta rupiah. Nah, ini menjadi satu peluang yang cukup menarik dan mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk publikasi di IRHC 2 ini ya Bapak Ibu. Demikian untuk sosialisasi dari kami selaku panitia. Mungkin ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan, saya persilahkan.
Waktu saya kembalikan kepada MC, siapa MC-nya tadi? Baik, terima Denny, kasih banyak saya mungkin eh, Denny. Bu Ferry untuk waktunya pemaparan terkait dengan teknis pelaksanaan conference. Monggo dari Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin dikonfirmasi berkaitan dengan hal yang tadi dipaparkan oleh Bu Ferry, kami persilakan. Mangga dari Bu Lilis, Iya, Monggo terima Bapak Ibu. kasih. mangga Bu Nih, Lilis. silakan Bu Mas Lilis. Mas Dani, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Barangkali banyak kabar gembira. Yang pertama, barangkali karena di Stikes banyak dosen yang ingin mengusulkan kenaikan jabatan akademik dosen dan memang sangat dibutuhkan publikasi ini. Tadi sangat ditunggu sekali, ternyata ada diskon-diskonnya. Dan mudah-mudahan ya, ya tadi ya 5 paper bisa kami usulkan dan mudah-mudahan publishnya di jurnal yang Scopus Q1 itu luar biasa. Insya Allah investasi ini tidak akan disia-siakan. Kita akan support para dosen untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Mudah-mudahan kami bisa banyak belajar, Mas Dani dan tim untuk bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini dan luar biasa sangat membantu kami barangkali untuk peningkatan terutama jenjang akademik para dosen saat ini. Terima kasih atas apa ya undangannya untuk sosialisasi ini sangat jelas. Tadi banyak hal yang ingin ditanyakan tapi paparannya sudah sangat jelas dan menjawab pertanyaan kami. Terima kasih. Ya, hatur Nggih, nuhun Bu matur Terima Lilis. nuwun Bu kasih Bu Lilis. Lilis. Terima Terima kasih kasih Bu Bu Lani, Lilis. sehat selalu. Ya, Amin. ditunggu ya. Sukses Tanggal acaranya, 15 insya Allah ya, sukses Amin. kegiatannya. sepakat ya. Ya, Ya, ya. oke. Ya, ada lagi Bapak Ibu sekalian. Tadi dari eh, Ketua Stikes Tasik sudah memaparkan. Dari yang lain, monggo Bapak Ibu. Oh ya, kalau kalau tidak ada, eh, mungkin deadline untuk eh, upload ke linknya panitia itu tanggal berapa kira-kira Bu Ferry. Kemudian kan nanti Oke. ada proses seleksi dan nanti proses pembayaran dan sebagainya itu seperti apa, mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Denny. Jadi harapannya nanti di tanggal 15 Februari itu sudah tersubmit semua nggih ke panitia. Jadi nanti kami bisa berprogres untuk review dan lain sebagainya. Jadi nanti di awal Maret bisa masuk ke RSF begitu, insya Allah. Jadi panitianya agak kerjanya agak sprint nanti untuk mereview. Siap-siap. Oke, terima kasih. Siap-siap. Berarti tanggal 15 nggih Bu Ferry nggih. Oke, masih Ya. tanggal 15. Nanti kalau ada perpanjangan waktu akan kami infokan kembali. Ya. Oke. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, sepertinya sudah cukup Pak Dani. Oh ya, nggih. Kalau Terima kasih mau banyak. nanya ya, kalau Oh ya, terkait silakan. dengan ininya sih, Pak Adi. Mbak V yang apa format ataupun terkait dengan bentuk apa bentuk artikelnya, apakah boleh apa harus dari penelitian atau literatur review atau apa itu ada ketentuannya nggak? Ya, monggo Bu Ferry. Ternyata masih mute, mohon maaf. Jadi untuk yang disubmit yang jelas adalah karya ilmiah, J. Monggo nanti bisa dari luaran penelitian ataupun luaran pengabdian kepada masyarakat atau misalkan literatur review. Yang penting sesuai dengan guideline-nya. Jadi guideline sudah bisa diakses di websitenya RSF. Nanti mungkin akan kami share setelah ini, G, untuk guideline-nya seperti apa. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan template maupun guideline-nya itu. Untuk yang paper extended tadi yang saya sampaikan setelah seminar berlangsung dan ternyata ada paper yang berpeluang untuk extend ke jurnal yang Scopus, maka nanti akan harus mengikuti untuk author guideline-nya yang jurnalnya tersebut nggih. Jadi nanti akan berbeda lagi konsepnya dengan guideline yang untuk IRHC2 ini. Jadi harapannya nanti
semuanya tergantung dari kualitas papernya Bapak Ibu nih. Jadi kalau misalkan dari awal ternyata paper dengan kualitas yang baik, yang data yang disampaikan juga baik, dengan penulisan yang baik juga nanti insya Allah akan berpeluang sampai ke jurnal yang Scopus begitu. Nggih. Begitu Pak Adi. Terima kasih Mbak Afi. Baik, nggih sami-sami. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ini ada chat. Nah, itu ada guideline-nya sudah di-share oleh Pak Dani, nggih, Bapak Ibu di chat. Monggo bisa di-download. Atau mungkin kami juga nanti akan sampaikan di grup peneliti pengabdi dan juga ke kami forward juga ke Stikes Tasik dan juga Urindo, nggih. Ya, itu ada formatnya, template untuk artikelnya, sama nanti author guideline-nya akan kami share. Biar Bapak Ibu tidak perlu masuk ke sistem untuk men-shortcut saja, ya, mempercepat. Tapi jangan lupa nanti, ya, jangan lupa Bapak Ibu untuk regis di sistem di webnya IRHC. Karena nanti kalau tidak record di sana, kami saat mensinkronkan data Bapak Ibu dengan yang kami laporkan ke pihak panitia, karena ini sifatnya kolektif untuk pembayaran, itu biar sinkron begitu. Oke, Mas Dani, saran Oke. dari saya Iya, Bu. untuk di grup raker itu kan ada teman-teman dari Tasik, ada Bu Lilis, ada Bu Haryani, kemudian juga ada teman-teman dari Urindo. Jadi nanti info-info internal yang itu bisa, kalau saya nggak nge-share Mas Dani langsung aja, karena kan ada di grup raker ya. Kalau Mbak Share, Ferry Bu. kan ada, jadi bisa di-share kan supaya menjadi Share. lebih paham. Atau dari Bu Lilis, Bu Haryani, teman-teman dari Stikes maupun Irindo, itu bisa japri Mas Dani, saya, Mbak Ratna, siapa saja yang ada nomor kontaknya gitu. Ke Mbak Ferry juga, ya. Gitu, oke? Oke, siap, Bu. Nggih. Saya mohon izin menambahkan sedikit Pak Dani. Terima kasih. Jadi untuk yang tadi saya sampaikan itu untuk ketentuan yang para calon autor nih Bapak Ibu, untuk yang sebagai peserta saja insya Allah gratis gitu. Jadi monggo nanti sebanyak-banyaknya boleh daftar, mahasiswa juga boleh, monggo siapapun yang ingin mengikuti acara ini kami persilahkan dengan senang hati. Gitu. Kita ramaikan acara ini bersama-sama. Ya begitu Pak Dani, matur nuwun. Betul, Ferry. Konferensinya sendiri gratis, tapi kalau untuk presenternya yang berbayar yang $150 niku. Ya, betul. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau disampaikan atau didiskusikan? Kalau peserta dari luar berarti juga gratis ya Mbak Fe untuk yang sebenarnya ya? Iya, Maksud semua. di luar Betul, mahasiswa. betul. Iya. Nggih, kalau Siapapun peserta bisa. semuanya gratis nggih. Ya, kecuali yang Tapi oral tadi ya. yang tadi oral nggih, kalau yang dari Unrio tadi ada ketentuan ada 30 paper, yang dari Respati Stikes Tasik ada 5 dan dari Urindo ada 5. Begitu Mas Adi. Ya, ya, baik. Mbak Ferry, Kalau kolaborasi Mbak gitu. Ferry, Mas Adi dulu. Ya, kalau Mas Adi kolaborasi dulu. misalnya dari kampus lain gitu, terus nama kita sebagai penulis misalnya bukan penulis pertama atau yang sebagai koresponden itu juga masuk ya, misalnya dapat hibah itu ya. Nah, kok malah tak mute. Kok ngomong malah di mute biru. Nggak, jadi yang jelas nanti yang dari Respati sebagai corresponding author atau first authornya. First Nggih, authornya. itu syaratnya. Monggo nanti kolaborasi dengan siapapun boleh, asalkan ada correspondingnya atau yang first authornya adalah dari Respati gitu, atau dari yang tadi maksudnya ada Stikes Tasik dan juga Urindo gitu. Baik, ya. Mbak Ferry, mungkin perlu pengumuman ya untuk para mahasiswa baik di Urindo, Unrio maupun Stikes ya dibuat. Baik, Kemudian Bu, dapat siap, Bu. e-sertifikat nggak? Kalau e-sertifikat kemarin kami anggarkan di 100 sertifikat saja, Bu. Nanti mungkin kami bisa
Yang pertama create mungkin kembali. Nggih, ya. nggih. Baik. Oke. Kalau e-sertifikat insya Allah Kemudian bisa. ya, sampai hari ini sudah berapa, Mbak? Kalau Bisa untuk bikin pendaftar, e-sertifikat? nggih. Kalau Yang untuk pemakalah. pendaftar, yang pemakalah sampai hari ini saya kurang update nggih Bu. Kalau yang kemarin masih satu Bu. Satu karena memang Waduh. belum ada sosialisasi. Nggih. Makanya kan tinggal 5 hari ya, udah Betul. gampang bikin Nggih. makalah. Ini bukan abstrak dalam bahasa Inggris, jadi Nggih. perlu diworo-woro, Betul. minimal didata dulu nama yang akan submit, sehingga kalau dia tidak mampu kan bisa kita kasih ke orang lain gitu loh. Kasihan Baik, nanti Bu. takutnya kuotanya itu enggak terpenuhi nanti Nggih, ya. nggih Bu, baik, Oke, nggih. itu Mbak Mary Ya, ya. matur nuwun Bu. Yang penting submit Ya. dulu Bapak Ibu. Nanti insya Allah akan kami review dan kami berikan hasil reviewnya secepatnya gitu. Jadi nanti yang penting Bapak Ibu sudah terrecord dulu sebagai para calon autor gitu. Gitu. Nanti untuk proses selanjutnya kan akan mengikuti gitu. Dan Mbak mohon maaf Ferry, izin. Bu Lani, kalau dari Monggo Bu Stikes, Lilis. sebetulnya menunggu diskonnya gitu. Oh, Sekarang sudah ada sudah ada aman lebih ya Bu. optimis, sudah dengar langsung, ada 5 paper 60%. Mudah-mudahan bisa ditambah mendekati ke Unrio gitu, setengahnya 15 orang, 15 paper. Oh iya. Oh Insya iya, Allah iya. kita push dosen-dosennya, Bu Lani, insya Siap. Allah. Amin, Matur amin. nuwun. Ya, Bu Lilis, terima Ya, kasih. siap-siap. Ya. Yang penting inden dulu, Bu. Ya, inden dulu Bu. Submit dulu. Oh, nggih. Yang tadi Pak Mas Adi saya mau izin menambahkan ya, kalau misalkan ada yang dosen dari Unrio, misalnya tadi syaratnya kan harus corresponding atau first author nggih. Tapi yang jelas tidak boleh ada konflik of interest gitu. Jadi misalkan nanti ada siapapun yang mau menjadikan nama dari dosen yang berpeluang untuk mendapatkan diskon itu sebagai corresponding ataupun first author, sebaiknya nanti didiskusikan dulu dengan timnya gitu. Jadi nanti harapannya biar nggak ada masalah ke belakangnya gitu. Nggih. Matur nuwun. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Baik, sepertinya sudah tidak ada Pak Dani. Monggo saya kembalikan ke Pak Dani nggih. Baik, terima kasih banyak Bu Ferry, Bapak Ibu sekalian. Segera nanti kami mohon izin ya ke Serpati sama Urindo nanti untuk meributkan grup ya, mengingatkan untuk segera upload gitu ya ke link yang sudah disediakan. Upload ke internal panitia dulu ya. Terus nanti akan kami proses begitu sudah mendapatkan lampu hijau dari panitia untuk biar segera diupload di sistem begitu. Karena untuk uploadnya harus by personal, tapi kalau pembayarannya nanti kolektif begitu. Begitu Bu Ferry ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diluangkan di kegiatan sosialisasi ini. Kami tunggu partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk nanti terlibat sebagai presenter di International Respiratory Health Conference yang kedua. Semoga nantinya melebihi target dari yang kita harapkan ya, melebihi target dari yang kita harapkan dan yayasan bisa mensupport lebih gitu ya. Amin, itu harapannya ya, itu harapannya. Gih, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada yang kurang dari tutur kata yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga yang kita rencanakan diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan. Berdoa dipersilahkan.